nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, karena dahsyat dari sebelum ulang tahun yang pertama sampai sekarang aku jadi bagian dari dahsyat. Intens Update hari ini dibuka dengan kemeriahan ulang tahun dahsyat yang ke-9 tahun. Rangkaian acara yang sudah dimulai sejak pagi tadi hingga malam nanti dengan menampilkan 200 lebih artis dan musisi ternama disiarkan langsung oleh RCTI. Sebagai host yang sejak lama dan satu-satunya yang masih bertahan, Raffi Ahmad menyimpan banyak kenangan. Di tengah isu yang menerpa rumah tangganya, Raffi dan Nagita Slavina serta Rafathar Malik Ahmad akan tampil bersama di panggung dahsyat. Benarkah jika berada di dahsyat, Raffi seolah berada dalam buku kenangan yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta serta karir seorang Raffi Ahmad. 9 tahun perjalanan yang panjang lah jadi host dahsyat, pastinya mengalami banyak pengalaman yang luar biasa juga, suka duka juga, tapi banyak sukanya lah kalau jadi host dahsyat. Kalau dukanya ya kehilangan sahabat yang udah lama, almarhum Olga, itu duka paling terdalam. Dahsyat itu udah jadi kayak bagian dari hidup aja, dari aku punya pacar dulu siapa, si A, si B, si C, sampai dulu menikah, sampai punya anak, semuanya terangkum ada di dahsyat di hidupnya Raffi Ahmad. Bangga lah bisa masuk ke dalam satu program. Kalau dahsyat ya mungkin kan acara-acara lain tuh ada, mungkin mereka jiplak acara ataupun beli license, tapi yang bikin bangga itu dahsyat itu benar-benar karya anak negeri. Jangan sampai pindah channel untuk dahsyat ulang tahun yang ke-9. Mudah-mudahan ini adalah dahsyat yang terbaik, tapi bisa lebih baik lagi. Didoakan supaya ada dahsyat yang ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 selanjutnya. Intens Update yang kedua tentang kisru antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Gerah dengan ulah Enji yang mengganggu ketenangan dirinya dan putri sematawayangnya Bilqis Humaira Rajak, Ayu pun akhirnya angkat bicara dan menanggapi dingin soal ngototnya Enji yang mendadak ingin bertemu dengan buah hatinya itu di saat usia Bilqis telah beranjak 3 tahun. Ayu pun akhirnya menantang Enji untuk mau berhadapan langsung dengan dirinya jika Enji benar-benar ingin menemui anaknya itu. Ayu pun membantah tegas jika dirinya tidak pernah menghilangkan asal-usul anaknya meski Ayu mencantumkan nama ayahnya sebagai nama belakang Bilqis. Itu terlihat dari akte kelahiran Bilqis, Ayu tetap memasukkan nama Enji sebagai ayahnya. Benarkah jika perlakuan Enji terhadap Ayu saat dirinya hamil dulu sampai melahirkan anaknya tak hanya membuat Ayu sakit hati, tapi juga sempat membuat Ayu ingin bunuh diri? Kalau dia berani, kalau dia laki-laki, hadapin saya. Itu aja, nggak perlu lewat pengacara ataupun pengacara yang ngomong atau mungkin orang lain yang ngomong. Masalah kan masalah kita berdua. Dia udah dewasa kan, pernah udah jadi bapak juga gitu. Jadi buat saya kalau gentleman, hadapin saya. Kalau gentleman, jangan. Gitu kalau caranya. Kalau misalnya dia pengen ketemu kan bisa ngomong ke saya langsung. Kenapa harus ke KPAI? Emang saya penjahat? Saya juga bisa dicari di mana-mana. Kan saya kerja ketahuan ke sini. Laki-laki gentleman datang ke saya, hubungin saya langsung, ketemu sama saya ngomong baik-baik. Apa salah? Saya kayak gitu. Kenapa? Kalau saya nggak ngizinin, emang salah saya ibunya. Dulu anak saya disuruh tes DNA, nggak diakuin. Penderitaan semua yang saya rasain cuma saya yang tahu. Orang mah cuma bisa ngeliat gitu. Jadi buat saya mau dipanggil siapa aja juga, loh saya yang ngejalanin kehidupan. Saya juga bingung nih, ada orang kayak kegeran. Seakan-akan Mas Enji telah melakukan pengaduan ke KPAI. Nggak ada tuh laporan dari atau pengaduan dari Mas Enji. Nah, yang cuma dijawab sama KPAI kemarin, mereka cuma meresponi pemberitaan-pemberitaan media massa selama ini. Jadi sama sekali tidak ada pengaduan dari Mas Enji. Bilqis kenal ayah Rojak? Ayu memang tidak mengenalkan. Enggak, nanti juga dia udah besar, dia tahu sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa saya ngomong, Bilqis pasti akan tahu dengan sendirinya dan
Bilkis anak baik, Bilkis sangat mengerti posisi saya. Nggak ada yang dipalsuin kok. Nggak ada yang dipalsuin. Tapi emang nggak ada nama Enji di Nggak ada yang dipalsuin, itu urusan saya. Nggak ada tulisan ayah Rojak, nggak ada tulisan, saya yang tahu nggak ada tulisan itu bohong. Yang mendaftar adalah kakeknya bayi atau bapaknya Ayu Ting Ting, namanya Abdul Rojak, nama ibunya Ayu Rosmalina, ya, Depok 20 Juni 1992. Sedangkan suaminya Henry Baskoro Hendarso, kebetulan di Jakarta. Tolong ngertiin posisi saya dan tolong ngertiin keadaan saya, gimana pun saya ngelewatin kehidupan ini saya nggak gampang. Banyak cobaan dan banyak masalah yang saya lalui. Untung saya masih kuat karena saya yakin ada Bilkis. Untung saya dulu nggak mati bunuh diri. Jangan sampai, saya kasih tahu sekali lagi, jangan sampai apa yang belum pernah saya keluarkan semua itu akan menjadi bumerang. Jelang sidang perdana perceraian entertain Aming Sugandi dengan Evrinada Anjani pada 23 Maret besok di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terbersit kabar jika Evelyn sengaja memanfaatkan konflik rumah tangganya dengan Aming sebagai cara untuk mendulang ketenaran. Hal itu terlihat dari seringnya Evelyn warawiri di sejumlah acara. Merasa dipojokkan, keluarga besar Evelyn pun membantah jika terjadi manajemen rekayasa di balik perceraian Aming dan Evelyn. Tak hanya itu, keluarga besar Evelyn juga mengultimatum artis sensasional Nikita Mirzani agar tidak lagi mencampuri persoalan Aming dan Evelyn. Kayaknya saya jarang deh. Saya karena cuma pengen menetapkan aja. Saya nggak mau ada keributan. Saya pengen baik-baik aja. Saya pengen santai aja. Saya hanya ingin berjuang untuk rumah tangga saya, bukan untuk berjuang untuk sesuatu yang nggak penting, itu aja sih. Ada bicara kata settingan kan dari perempuan itu, kan ada tertera namanya siapa yang mau ada nanti tanggal 23. Apakah itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga itu men-setting? Jadi gini, dia menggiring opini publik begini bang, maksudnya gue tahu. Ini pura-pura nikah aja dulu, pura-pura nikah resmi gitu. Nanti buat ini, ya itu picik sekali kalau orang berpikiran seperti itu, karena kan ikrar. Nggak ada settingan atau rencana disetting supaya naikin ke publik itu saya yakinkan tidak ada dari pihak Evelyn. Saya garis bawah tidak ada. Kalau itu ada pun juga, saya akan cabut kuasa saya. Nggak mau saya jadi kuasa hukumnya lagi. Capek kalau mau nyeting-nyeting ginian. Ya, jadi sekali lagi, Evelyn tidak ada menyeting menaikkan pamornya dia untuk jadi apa punya, jadi artis atau jadi apalah, nggak ada. Kasih support aja, dan Niki nggak mau terlalu ikut campur terlalu dalam. Beralih dari Intense Update, bagaimana keharuan Fabi Marcelia yang masih saja menerima bertubi-tubi hadiah ulang tahun dari sang suami? Dan seperti apa aksi Fabi mengendarai moge barunya yang bergaya ala biker sebagai kado istimewa yang diberikan sang suami? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari Intense Update, inilah berita selanjutnya, yakni tentang kebahagiaan Fabi Marcelia yang lagi-lagi diberikan kejutan oleh Revan Narya sang suami. Demi rasa cintanya yang begitu besar kepada istrinya itu, Revan lagi-lagi memberikan kejutan ulang tahun. Sebuah moge baru dengan model laki-laki diberikan Revan untuk Fabi. Lantas benarkah Fabi dibuat tersentuh oleh semua pemberian suaminya yang bertubi-tubi itu?